Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar ya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai membumikan Pancasila di era digital dan milenial. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dan dengan dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Indra Gunawan, MPD. Baik, tanpa basa-basi, mari kita simak penjelasannya video berikutnya. Apa sih membumikan itu? Membumikan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari membumikan dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan membumikan dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Membumikan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga membumikan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata membumikan adalah menanam atau menyimpan dalam tanah. Arti lainnya dari membumikan adalah memasyarakatkan. Kalau Pancasila sendiri, itu apa sih? Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, membumikan Pancasila adalah memasyarakatkan suatu ideologi atau dasar negara Indonesia yang menjadi landasan segala keputusan bangsa. Jika ditinjau lebih jauh, generasi milenial kini berada di usia produktif yang memiliki peranan penting untuk lanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Berkembang pesatnya globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi ini unggul dalam hal kreativitas dan kemudahan dalam menghubungkan dirinya dengan dunia luar dirinya. Sayangnya, keunggulan ini banyak dilihat milenial sebagai sesuatu yang membuka ruang untuk menginginkan segalanya. Serba instan, dan interaksi antar budaya yang terbuka mengakibatkan generasi ini mudah dipengaruhi oleh pikiran dan perilakunya. Perilakunya dinamis dan fleksibel, maka di titik inilah Pancasila relevan dan berperan penting untuk kita generasi milenial. Luar biasanya ideologi Pancasila menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila ke-1. Berguna untuk memperingatkan generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam bentangan dunia ini. Kecanggihan teknologi tidak akan menggantikan kehebatan Tuhan. Generasi milenial harus sadar bahwa semuanya milik Tuhan, sehingga kesombongan dalam diri manusia bisa terminimalisasi dan berusaha untuk selalu mengambil manfaat positif dalam setiap kemudahan. Tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, karena kekuasaan Tuhan melampaui kekuasaan manusia. Pancasila harus dijadikan acuan bagaimana generasi milenial juga dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam relevansinya dengan sila kedua, di mana kaum milenial Indonesia harus dengan bijaksana, harus selalu adil dalam pikiran dan perilaku etis pada sesama, tidak menggampangkan segala sesuatu dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum demi cita-cita kebaikan bersama. Pada sila ketiga, generasi milenial harus sadar diri untuk selalu bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui sikap toleransi akan perbedaan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa diacak oleh bangsa luar. Sila keempat, yaitu generasi muda milenial juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Sila kelima, anak muda milenial harus mengusahakan keadilan sosial, perlu mengkritik struktur sosial, ideologi, politik dalam negara, dan masyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Hakikatnya, generasi milenial harus terus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.